Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Queen Latifah dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai kultum pada sore kali ini, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatul iman wal Islam, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa berpuasa pada Ramadan kali ini tanpa suatu halangan apapun, walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tapi satu dua hal tidak bisa menjalankan ibadah ini. Mari kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang kelima, insya Allah. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa, semoga kita sampai. Ingat pesan saya khususnya pada yang jombloan dan jomblowati, kalau berbuka nanti, ingat ya, kalau berbuka nanti jangan berbuka dengan yang manis. Ingat ya, berbukalah dengan keluarga. Karena apa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Iya. Sholawat berserta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaatnya bagi umatnya, dan semoga kita di yaumil akhir nanti termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul utma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kultum kali ini yang singkat ini, sedikit saya akan menyampaikan tema tentang hati yang bersih. Saya akan sedikit membacakan tentang hadis Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Saya ulangi lagi sekali lagi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis Bukhari Muslim. Hadis itu bisa dimaknai dua sudut pandang. Yang pertama adalah secara jasmani, secara lahiriah. Qalb di sini dalam bahasa Arab diartikan sebagai jantung. Kita tahu fungsi jantung yang sebenarnya, fungsi utama adalah memompakan darah, darah dan mengantarkan, yang termasuk di dalamnya ada sari-sari makanan dan membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Kalau jantung itu rusak, secara otomatis seluruh anggota tubuh kita, bagian tubuh kita akan terganggu juga. Tapi kalau jantung kita sehat, jantung kita baik, secara otomatis bagian tubuh kita, jasad kita akan insya Allah akan sehat pula.
Yang kedua adalah qalbu di sini kita maknai secara rohani. Istilah qalb di sini sebagai apa yang kita sebut dengan hati. Ingat, hati yang kedua ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi tidak kasat mata, tapi pengaruhnya sangat besar dalam gerak-gerik kehidupan kita sehari-hari. Pengaruhnya sangat besar dalam tingkah laku kita bermasyarakat, berkeluarga, berteman dan lain sebagainya, atau bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena apa? Hati di sini adalah sebagai puncak niat. Hati-hati ada di sini sebagai puncak niat. Niat untuk berbuat baik, niat untuk berbuat jelek, itu semua tergantung hati kita, tergantung hati kita, niat kita. Dan biasanya ini adalah hanya Allah dan kitalah yang tahu. Tentunya yang dimaksud hadis Rasulullah ini lebih ke maknai yang hati yang kedua ini secara rohani ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah bagaimana agar bagaimana hati kita ini bisa jadi rusak? Ada beberapa yang akan kita sampaikan yang mengenai kenapa hati kita bisa dirusak, penyebab hati kita menjadi rusak. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munahhidan Al-Istidadi Liyaumil Mi'ad, ada beberapa hal. Untuk yang pertama adalah berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Orang ini adalah sebetulnya tahu banget kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan ini adalah melenceng dari role agama. Perbuatan ini adalah perbuatan yang melenceng atau melingkar dari apa yang menjadi ajaran agama. Tapi dia tetap melakukannya dengan berdalih dia akan bertaubat di kemudian hari. Kalau kita sudah seperti ini adalah timbul rasa kesombongan. Saya melakukan dosa ini, besok bisa bertobat. Enak aja lo, emang lo siapa? Emang Allah itu langsung maafkan hambanya yang dia sebenarnya tahu, tapi dia sengaja untuk melakukannya. Alih-alih mendapatkan ampunan, alih-alih mendapatkan maghfirah, tapi lama-kelamaan hati itu akan menjadi tertutup, hati itu akan menjadi beku dan tidak bisa, dan kelempatan lainnya malah ajal sudah menjemput, dia belum bertobat juga. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati ya saudara, hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Untuk yang kedua yang menyebabkan hatinya bisa rusak adalah berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Ingat, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Punya ilmu, punya pengetahuan tapi disimpan di otaknya sendiri-sendiri. Ibarat pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Bapak Ibu di rumah punya tanaman, punya buah-buahan, misalkan mangga, yang pertama kali ditanam adalah harapannya adalah agar bisa berbuah, agar bisa menikmati hasilnya dari apa yang kita tanam. Tapi ternyata sudah ditanam 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, pohonnya rimbun, daunnya lebat, tapi ternyata tidak ada hasil. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentunya sangat kecewa dengan apa yang kita rasakan. Pengertian ilmu tanpa diamalkan di sini ada dua. Yang pertama adalah mendiamkannya di dalam pemikirannya masing-masing. Terus yang kedua adalah ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimilikinya. Dia tahu punya ilmunya, tapi dia bertentangan. Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk yang ketiga adalah ketika seorang beramal, dia tidak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik, Masya Allah. Seperti dikisahkan, kalau kita beramal tapi tidak ikhlas. Pernah dengar hadis apa ya? Yang batu di sungai kena lumpur, kena debu,
terus kemudian kena air hujan, hilanglah semua debu-debu itu sendiri, bersih semua, itu artinya amalnya tidak diterima. Emang keikhlasan itu memang berat karena harus merelakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Tapi kita bisa, kita melatih dari hal-hal yang kecil untuk berbuat keikhlasan. Untuk yang keempat adalah memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Ini orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau bersyukur akan ditambahkan nikmatnya itu sendiri, tapi kalau kita kufur mengingkarinya pasti akan diganggu kufuran. Kemudian yang kelima adalah kelanjutan dari yang saya syukur tadi adalah tidak ridho dengan karunia ilahi. Biasanya orang ini sudah dikaruniai kenikmatan tapi dia masih tidak merasa mau bersyukur, mengucap alhamdulillah aja nggak mau, apalagi untuk yang lain. Dia masih tetap gerundel, dapat rezeki segini masih tetap berunjil, masih tetap gerundel, masih kurang. Itulah manusia. Itu yang bisa menyebabkan kerusakan hati kita. Untuk yang terakhir yang bisa menyebabkan kerusakan hati kita yaitu mengubur orang yang sudah meninggal namun kita tidak mengambil ibrah atau pelajaran darinya. Masya Allah, kita sering ikut layat takziah ke tempat saudara-saudara kita, tangga kita, dan sampai kita mengantarkan ke yang kuburnya, tapi kita hanya mengantarkan saja tapi tidak mengambil ibrah atau pelajaran dari itu semua. Karena apa? Karena kematian adalah kehidupan di dunia ini adalah fana. Kubur itu adalah awal dari kehidupan yang semestinya, yang sejatinya. Kalau kita sudah melewati itu, kita akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat di dunia ini. Sabda Rasulullah, innal qabru awwalu manazilil akhiri fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sungguh liang kubur merupakan awal dari perjalanan akhirat. Jika seorang selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksanya, maka selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, bagaimana agar hati kita menjadi tetap bersih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Itu adalah salah satu kunci agar hati kita menjadi bersih, agar hidup kita menjadi tentram, hati kita menjadi tentram. Fa insya Allah kehidupan kita juga akan menjadi bahagia. Salah satu kuncinya adalah dengan mengingat Allah, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti, itu sudah hak, sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Itu artinya sudah pasti dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pernah kita mendengar lagunya Bang Opik ya, kalau nggak salah, Tombo Ati. Itu lagu sangat sederhana, tapi kalau kita maknai itu sangat besar artinya. Yuk, mari kita nyanyi bersama-sama. Tombo ati iku limo ing wernane
Tombol obat hati itu ada 5 macam. Yang pertama, sholat wengi lakonono, sholat wengi dijalankan. Yang kedua, zikir wengi ingkang suwe. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulano. Saya kumpulkan sekali lagi. Untuk yang pertama adalah banyak zikir, terus kemudian banyak berkumpul sama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh di sini adalah bukan namanya Pak Soleh ya. Kalau Pak Soleh itu sendiri benar-benar soleh ya apa. Tapi kalau Pak Soleh itu adalah yang kebetulan nama tetangganya jenengan yang Bakul Miyaya, nah nanti sama Pak Soleh itu. Yang Pak Soleh di sini adalah Pak Soleh yang alim ulama. Terus kemudian berani menahan lapar. Dalam hati ini adalah sering banyak berpuasa, banyak zikir, terus kemudian banyak sholat malam, sholat tahajud itu sendiri. Kebetulan pada saat musim seperti ini adalah kesempatan kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang dirahmati Allah, Pak, insya Allah adalah kesempatan yang paling bagus untuk menata hati kita. Banyak membaca Al-Quran, jelas kita sering tadarus beserta maknanya dan mengartikannya. Terus kemudian banyak sholat lail, kemudian alhasil kita menjalankan ibadah sholat sunnah taraweh. Terus kemudian banyak zikir, adalah kita disunahkan untuk berzikir. Terus kemudian perut kita yang kosong adalah diartikan ini adalah sering berpuasa, sering tirakat itu sendiri. Demikian uraian singkat dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika apa yang sampaikan itu adalah benar, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu yang sampaikan salah, itu adalah semata-mata datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.